Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi struktur perkotaan. Nah, di sini kami ada Mira Namira Rahmadini, rekan Ranti Fadlin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori struktur kota, teori-teori struktur penerapan kota, perubahan dalam komunitas kota, daya sentrifugal dan daya sentripetal, juga pinggiran kota. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori struktur kota. Nah, dalam teori-teori struktur kota dikenal 3 teori, yaitu yang pertama ada teori konsentris, yang kedua ada teori sektor, dan yang terakhir ada teori dari banyak inti-inti. Nah, yang pertama ada teori struktur kota konsentris teori dari Burgess. Teori ini hasil telah Burgess atas struktur kota besar Chicago pada tahun 20-an, yang kemudian diterbitkan berupa bukunya si Burgess ini yang berjudul The City pada tahun 1925. Burgess berpendapat bahwa kota-kota mengalami perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring pertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Zona-zona baru yang timbul berbentuk konsentris dengan struktur bergelang atau melingkar. Nah, ini ada contohnya. Contoh struktur dari si konsentris ini. Jadi ada 5 zonanya. Yang pertama ada zona yang pertama ini ditempati oleh daerah pusat kegiatan atau Central Business District CBD. Kemudian yang kedua ada peralihan atau zona perdagangan beralih ke pemukiman. Kemudian yang ketiga ada pemukiman kelas pekerjaan atau buruh. Zona keempat ada pemukiman kelas menengah. Dan zona kelima ada penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Nah, ini mengenai teori struktur kota yang pertama, teori konsentris oleh Burgess. Nah, ini contohnya dari teori konsentris yang diterapkan di kota Jakarta. Ya, memang sepertinya lebih abstrak kalau dilihat, tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ini menggambarkan teori konsentris gitu. Ini modelnya model perkotaan di Chicago sama juga teori konsentris. Nah, kemudian yang kedua ada teori struktur kota sektoral. Teori dari Hoy. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoy. Teori ini muncul berdasarkan penelitiannya pada tahun 1930-an. Hoy berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan sektor-sektor daripada sistem gelang atau melingkar seperti yang dikemukakan dalam teorinya Burgess. Hoy juga meneliti kota Chicago untuk mendalami daerah pusat kegiatan atau Central Business District yang terletak di pusat kota. Nah, ini ada gambar dari teori sektoral. Ada 5 zona juga. Yang zona pertama ini ada daerah pusat kegiatan atau Central Business District atau CBD. Kemudian zona kedua ada daerah grosir atau manufaktur. Zona ketiga ada pemukiman kelas rendah. Zona keempat ada pemukiman kelas menengah, dan zona kelima ada pemukiman kelas atas. Nah, selanjutnya ada teori struktur kota yang ketiga, yaitu multiple nuclei teori dari Harris dan Ullman. Teori pertama kali dikemukakan pada tahun 1945 oleh Harris dan Ullman. Mereka menjelaskan secara khusus bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat menjadi ruwet bentukannya. Ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan menjadi kutub pertumbuhan. Di sekeliling nukleus baru itu akan mengelompok tata guna tanah yang bersambungan secara fungsional. Nah, jadi ini lebih bentukannya lebih abstrak dibandingkan teori-teori sebelumnya. Jadi di sini ada 9 zona.
Zona pertama ada daerah pusat atau CBD, Central Business District. Zona kedua ada daerah grosir dan manufaktur. Zona ketiga ada daerah pemukiman kelas rendah. Zona keempat ada pemukiman kelas menengah. Zona kelima ada pemukiman kelas tinggi. Zona keenam ada daerah manufaktur berat. Zona ketujuh ada daerah di luar PDK. Zona kedelapan ada pemukiman suburban. Zona kelima ada daerah industri. Nah, selanjutnya ini ada penerapan teori-teori struktur perkotaan. Daerah konsentris radial berdasarkan jalan-jalan perairan denah adalah hasil dari suatu evolusi kota sebagaimana terdapat di Eropa sejak zaman kuno. Jadi kalau denah konsentris radial, denah konsentris ini tuh awalnya dari pada evolusi sejak zaman kuno gitu. Jadi dari jalan perairan denahnya itu jadi melingkar. Hasilnya denah konsentris. Nah, kemudian di Eropa ditemukan kota-kota kecil. Di situ nampak adanya zona-zona konsentris tetapi juga sektor-sektor susulan. Misalnya di lokasi perindustrian, kayak gitu. Kemudian di negara Inggris pada banyak kota, di sana terjadi gelang-gelang konsentris, itu akibat dari perkembangan kota secara historis. Misalnya, zona itu sebagai bagian kota tertua, ini dipakai untuk pertokoan, hotel, dan kantor-kantor. Gitu. Nah, kemudian di Inggris masih banyak ditemukan pula kota-kota yang merupakan kombinasi pola konsentris dan sektoral. Adapun teori banyak inti paling tepat diterapkan bagi konurbasi, di mana beberapa kota kecil telah terpengaruhi oleh kota-kota besar, sehingga masing-masing berfungsi sebagai fokus sekunder di dalam aglomerasi. Pemukiman itu juga di benua Asia dan Afrika. Misalnya yang pernah dijajah negara barat terdapat pola banyak inti. Contohnya kampung pribumi, kawasan villa orang barat, Cinaan, atau kawasan Arab dan India. Nah, ini ada perubahan dalam komunitas kota. Ada sentralisasi dan desentralisasi sarana. Selanjutnya ada segresi kota. Segresi adalah proses di mana wilayah-wilayah alamiah kota semakin memiliki homogen. Contohnya kaum Cina atau keturunan Cina berkumpul di wilayah kota yang namanya pecinan. Orang yang berasal dari Madura dengan Pangupajiwa menjual sate ayam. Tukang cukur mengumpul tempat tinggalnya di kampung dekat pasar. Invasi tersebut dapat berakibat suksesi jika kelompok baru tadi mengalami kemenangan secara kuantitatif atau kualitatif. Lalu berakhir proses ini namanya klimaks. Sebenarnya istilah ini semua berasal dari ilmu tumbuhan dan ilmu hewan dalam membicarakan proses pemindahan jenis-jenis tertentu dalam daerah tertentu. Tapi bisa digunakan juga dalam hal ini. Kemudian ada segresi, dapat terjadi karena kemauan orang-orang yang bersangkutan, misalnya paksaan pemerintah Belanda terhadap kaum Cina dan peranakan sehabis peristiwa Geger Pecinan tahun 1740. Akibatnya, pusat kota ekonomi kota mereka duduki sehingga hingga sekarang mereka memang sejak peristiwa di atas dilarang bekerja pokok selain berdagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mira. Nah, selanjutnya ada contoh dari segregasi kota, yaitu adanya kampung pecinan dan kampung Arab. Kampung pecinan yaitu kampung yang dihuni oleh keturunan etnis Tionghoa. Contohnya ada di Jakarta dan di Semarang. Sedangkan kampung Arab sendiri yaitu kampung yang dihuni oleh keturunan orang Arab. Contohnya di Jakarta Selatan dan di Surabaya. Selanjutnya ada gaya sentripetal dan sentrifugal. Yang pertama, sentrifugal yaitu gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam suatu kota menuju bagian luarnya.
Sedangkan sentripetal yaitu gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan baik penduduk maupun fungsi-fungsi perkotaan yang berasal dari bagian luar menuju bagian dalam daerah perkotaan. Jadi intinya gaya sentrifugal itu mendorong penduduknya untuk bergerak keluar, sedangkan gaya sentripetal itu mendorong penduduknya untuk menuju pusat perkotaan. Nah, apakah yang mendorong gerakan sentrifugal itu? Pertama, adanya gangguan yang berulang, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan gangguan bumi yang menjadikan penduduk kota merasa tak enak bertempat tinggal di perkotaan. Jadi mereka memilih untuk pergi dari kota untuk mencari daerah yang lebih nyaman dan aman bagi kelangsungan hidupnya. Yang kedua, industri modern di kota memerlukan lahan yang relatif kosong di pinggiran kota di mana dimungkinkan pemukiman yang tak padat penghuninya, kelancaran lalu lintas, dan kemudahan parkir. Jadi karena di kota itu sudah padat penduduknya, mereka ingin mencari lahan yang lebih luas untuk pemukimannya dan menghindari kemacetan lalu lintas seperti di perkotaan. Yang ketiga, hasil tanah yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di kota. Yang keempat, gedung-gedung bertingkat di tengah kota tak mungkin lagi diperluas. Hal ini berlaku untuk perindustrian, karena keterbatasan lahan jadi gedung-gedung juga susah untuk diperluas kembali. Yang kelima, perumahan di dalam kota pada umumnya sempit, kuno, dan tak sehat berbanding terbalik dengan di luar kota ataupun di perdesaan yang sangat luas, sehat, dan bermodel mutakhir. Yang keenam, ada sebagian penduduk kota berkeinginan secara naluri untuk menghuni wilayah di luar kota yang serba alami. Biasanya mereka di kota itu sumpah karena kepadatan penduduknya dan banyaknya gedung-gedung bertingkat, jadi mereka ingin mencari suasana baru yang lebih alami dan asri. Nah, adapun hal-hal yang mendorong gerak sentripetal. Yang pertama adanya lokasi dekat pelabuhan ataupun persimpangan jalan yang sangat strategis. Hal ini membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Yang kedua, bagi berbagai perusahaan dan bisnis, lokasi yang jauh dari stasiun kereta api ataupun terminal bus sangat disukai. Yang ketiga, adanya kecenderungan bahwa tempat-tempat praktik ahli hukum, tukang giri, penjahit, pedagang, dan pengecer berdekatan, berbeda dengan di desa yang berjauhan dan susah dijangkau tempatnya. 4. Di kota-kota sendiri telah terjadi pusat-pusat khusus untuk macam-macam pertokoan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang kelima, kelompok gedung-gedung yang sejenis fungsinya seperti perumahan, perkantoran, ikut menurunkan harga tanah ataupun pajak serta sewa. Yang keenam, adanya tempat-tempat untuk olahraga, hiburan, dan seni budaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sendiri, seperti adanya bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. 7. Pada manusia ada keinginan untuk berumah ataupun bekerja di dalam kota, karena pertimbangan jarak misalnya, dekat dengan tempat kerja, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh pusat belanja penduduk. Yang pertama ini ada di Pasar Baru Jakarta, ini di Semarang, yang ini Malioboro, Yogyakarta, dan yang ini adalah Braga di Bandung, Jawa Barat. Pertumbuhan kota melahirkan wilayah pinggiran kota yang disebut suburbia. Di negeri-negeri barat dalam abad ke-20 ini, pertumbuhan suburbia amat menyolok. Di Indonesia juga sama, banyak sekali daerah suburbia yang bermunculan, contohnya di Jakarta. Daerah pinggiran kota ataupun pinggiran kota adalah kawasan penggunaan campuran atau perumahan yang ada baik sebagai bagian dari kota ataupun daerah perkotaan atau sebagai komunitas perumahan terpisah dalam jarak komuter suatu kota. Nah, menurut geograf Amerika, Wayne Hammond, mengemukakan 5 alasan tumbuhnya pinggiran kota. Yang pertama, peningkatan pelayanan transportasi kota, yaitu tersedianya tram, bus kota, dan kereta api di bawah tanah.
yang memudahkan orang bertempat tinggal di jarak jauh dari tempat kerjanya. Apalagi setelah kendaraan bermotor mudah dimiliki sendiri, maka terjadilah suburban explosion. Di masa lampau, perumahan penduduk terutama berderet di sepanjang jalan raya ataupun rel kereta api. Akan tetapi, sekarang tanah-tanah kosong di pinggiran rel kereta api dijadikan tempat pemukiman penduduk. Yang kedua, adanya pertumbuhan penduduk. Ramainya suburbia dengan manusia penghuni baru disebabkan oleh dua hal. Pertama, berpindahnya sebagian penduduk dari bagian pusat kota ke bagian tepi. Yang kedua, masuknya penduduk baru yang berasal dari pedesaan, jadi menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat padat. Yang ketiga, adanya meningkatnya taraf hidup masyarakat. Bertambahnya kemakmuran secara pribadi memungkinkan orang untuk mendapatkan perumahan lebih baik, entah dengan itu mencicil ataupun mengurangi kepadatan penduduk dan juga memencarkan dengan mudah. Yang keempat, gerakan pendirian bangunan pada masyarakat. Pemerintah membantu mereka yang ingin memiliki rumah sendiri melalui pemberian kredit lewat jasa suatu bank yang ditunjuk. Jadi banyak sekali warga yang tidak memiliki rezeki pun mempunyai perumahan sendiri karena adanya tawaran jasa dari pemerintah. Yang kelima, dorongan dari hakikat manusia sendiri. Suburbia pernah dijuluki sebagai collective attempt at private living. Akan tetapi, sebenarnya hanya berlaku di negara-negara tertentu saja, misalnya Inggris, Amerika Serikat, dan wilayah-wilayah lain di mana pengaruh Inggris itu sangat kuat. Di kebanyakan negara Eropa sebaliknya, seperti Prancis dan Australia, gaya hidup di kawasan suburban belum berkembang benar dan orang-orang cenderung tinggal di gedung-gedung flat yang terbagi menjadi apartemen untuk di tempat tinggal di sendirian ataupun bersama keluarga. Nah, yang selanjutnya ada ciri khas dari suburbia. Yang pertama itu makin jauh lokasinya dari pusat kota, maka makin baru perumahannya dan makin kurang padat penghuninya. Sebaliknya, perumahan di dekat pusat kota tergolong gedung-gedung tua yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang jumlahnya besar, tetapi dengan ongkos sewa yang relatif murah. Nah, kaum buruh rendahan ini tinggal di sana karena mereka tak mampu untuk bermewah-mewah tinggal di suburbia sebagai penglaju ataupun komuter. Yang kedua, terdapatnya segregasi atau pemisahan penduduknya, misalnya berdasarkan kelas sosial ataupun kelompok etnis dan juga berdasarkan penghasilan, seperti contohnya kampung pecinan yang telah saya jelaskan tadi. Perlu dicatat juga bahwa suburbia, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dapat mengubah ciri-ciri spasial dan demografis secara terus-menerus. Perumahan-perumahan yang menjadi tua dan kehilangan kenikmatannya untuk dihuni oleh kaum berpunya dapat ditinggalkan dan dihuni oleh kaum yang tingkat ekonominya lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang sukses dan ingin menghuni perumahan yang lebih mewah bergeser ke suburbia yang modern dan karenanya mahal harga sewanya. Bersama pergeseran tersebut, taraf kepadatan penduduk dan pemanfaatan ruang pun akan bertambah. Ini adalah salah satu contoh daerah suburbia, seperti di Jakarta dan di pinggiran-pinggiran sungai, seperti di Kali Ciliwung. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.